Ketahuilah, orang yang belajar dan mempelajari Al-Quran adalah termasuk manusia yang terbaik. Sebagaimana yang disinggung di awal tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan langsung sate kelatak, ya, bakso, kopi, kabel semua. Jangan keburu dulu, santai dulu, doa dulu. Ya, doa dulu. Itu doa yang keluar dari perut seorang yang sedang kosong perutnya nuruti Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyyil mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sampai dengan hari ini, di bulan yang berkah ini. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah terus mencurahkan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Semua nikmat yang kita rasakan, maka wajib kita syukuri dan kita yakini bahwa itu semua datangnya dari Allah. Dan sesuatu yang mungkin kita rasakan tidak enak di bulan Ramadan ini, maka bersabarlah sejenak, karena itu semua adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan, bulan Ramadan memiliki banyak nama-nama yang lain. Kalau di dalam hadis, Nabi pernah mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Artinya bulan yang memiliki banyak kebaikan. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrus siyam. Syahrul Ramadan, syahrus siyam, bulan siyam. Siyam artinya bulan puasa. Karena memang di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah puasa di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nama lain juga dari bulan Ramadan adalah syahrul qiyam, bulan di mana di dalamnya diperintahkan untuk memperbanyak kita berdiri melaksanakan salat. Makanya salah satu di antara ibadah yang termasuk ditekankan, dianjurkan adalah melakukan salat tarawih di dalamnya. Dan salat tarawih walaupun dalam kondisi saat ini sementara kita tidak bisa melaksanakan di masjid, maka tetap bisa menghidupkan salat tarawih di rumah-rumah kita dengan keluarga kita. Termasuk juga kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan dikatakan juga sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, dan kemudian sebagai penjelas dari petunjuk tersebut
wal furqan, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan sekaligus juga bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk lebih banyak kita berdialog dengan Al-Quranul Karim, lebih banyak menghabiskan waktu kita, mengisi waktu kita untuk banyak bercengkrama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja disebutkan di dalam riwayat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa hadir datang kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran, untuk membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam dia belajar Al-Quran sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghatamkan. Maka tentunya kita juga di bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan ini senantiasa kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, hari-hari kita untuk lebih banyak kita bercengkrama dan berdialog dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah tidak ada sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quranul Karim kecuali hal atau sesuatu tersebut menjadi istimewa. Kenapa bisa demikian? Disebutkan di awal tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka bulan ini menjadi bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena di dalam bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka menjadilah hari-hari yang paling terbaik dan paling istimewa di dalam bulan Ramadan adalah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya ya hari-hari yang paling utama, hari-hari yang dimana amalan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayatnya, ibadah yang dikerjakan pada malam tersebut itu seperti ibadah yang dilakukan seseorang selama 1000 tahun atau 83 tahun 4 bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat pemberi wahyu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril menjadi malaikat yang paling terbaik istimewa di antara malaikat yang lainnya. Karena apa? Bersinggungan dengan Al-Quran. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling terbaik di antara nabi yang lainnya karena bersinggungan dengan Al-Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Al-Quran ini kepada umatnya. Maka jadilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Dan siapapun di antara kaum muslimin, siapapun di antara kita semua yang kemudian menghabiskan hari-harinya, menghabiskan waktunya untuk bercengkrama dengan Al-Quran, maka hari dan waktu tersebut adalah hari dan waktu yang paling istimewa dan terbaik yang kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah, yaitu ketika bersinggungan dengan Al-Quranul Karim. Dan kata Nabi SAW, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, maka dialah yang paling terbaik, dialah manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah? Sebaik-baiknya di antara kalian, artinya manusia yang paling terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi yang terbaik dan menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan dan sekaligus dikatakan di awal syahrul Ramadan, syahrul Al-Quran, maka ini menunjukkan kepada kita salah satu di antara ibadah yang kemudian bisa kita kerjakan di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak diri kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang pertama, bahwa orang yang membaca Al-Qur'an maka ia akan memperoleh kesempurnaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Qur'anul Karim, dan mendirikan salat, dan berinfak dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik dalam keadaan rahasia maupun secara terang-terangan. Kemudian, dan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, maka Allah akan berikan tambahan, lipat gandaan pahala, kesempurnaan pahala dari karunia yang Allah berikan. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mensyukuri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata Qatadah rahimahullahu taala, ya, ketika ya membaca ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah ya berlaku mereka para qari, artinya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktunya dengan bertilawatul Quran, ya, dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran maka ia akan menjadikan syafaat nanti, ya, menjadikan syafaat, Allah akan berikan syafaat bagi pembaca Al-Quran. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah bahwa ia pernah mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kepada hambanya kelak nanti di hari kiamat. Ya, kemudian ya ibadah puasa berkata, ya Rabbku, saya telah mencegahnya dari makan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran berkata kepada orang yang membacanya, saya telah mencegahnya dari tidur di waktu malam, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, maka keduanya pun memberi syafaat kepada orang yang mengerjakan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hadis tersebut menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, agar kemudian kita kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca, dan terutama di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf,
walakin alfun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bisa dibayangkan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kalau saja Nabi mengatakan satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bagaimana di antara kita membaca dalam sehari mungkin ayat-ayat pendek? Berapa huruf yang kita lewati, berapa ayat yang kita lampaui? Ada di antara kita yang mungkin dalam sehari bisa kemudian membaca ayat-ayat yang panjang. Kalau kita mau hitung berapa huruf yang kita lampaui, berapa ayat yang kita lewati, satu huruf satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan, dikali dengan beberapa ayat, maka tentunya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan selanjutnya bahwa orang yang membaca Al-Quran bahwa akan diangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Nabi SAW yuqalu li sahibil Quran, ya, dikatakan nanti pada hari kiamat kepada orang yang membaca Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Ya, kata Nabi SAW, ya, bahwa nanti dikatakan kepada ahlul Quran, baca dan naiklah, ya, sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna manzilatakin inda akhir ayatihi taqra. Karena kedudukanmu nanti pada hari kiamat sesuai dengan sejauh mana engkau membaca atau engkau membaca dari ayat yang engkau baca. Disebutkan hadis ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya, semakin seringnya kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menjadikan, ya, diri kita, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah orang yang belajar dan mempelajari Al-Quran adalah termasuk manusia yang terbaik. Sebagaimana yang disinggung di awal tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh sebab itu, jangan minder. Jangan kemudian merasa orang-orang yang kemudian belajar, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, mungkin sebagian, ya, profesi yang tidak punya kelebihan. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah yang menjadikan seseorang menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang selanjutnya adalah keutamaan orang-orang yang kemudian, ya, satu sama lain saling mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan menurunkan baginya as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Allah akan turunkan rahmat di dalamnya. Wa haffathumul malaika. Dan senantiasa dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para makhluknya, orang yang senantiasa membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya bahwa keutamaan yang membaca, orang yang membaca Al-Quran, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran tidak sebanding dengan harta benda dan dunia. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha, ya, khalafati idhamin simanin. Kata Nabi SAW, apakah salah seorang di antara kalian senang bila pulang kepada keluarganya dengan mendapatkan tiga ekor unta, ya, khalifat yang besar-besar, yang gemuk-gemuk? Qulna na'am, para sahabat, ya, menjawab, ya, mau ya Rasulullah. Qala, ya,
fathalathun ayatun yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifati 'idhamin simanin. Kata Nabi SAW, ya, maka 3 ayat yang dibaca seseorang di antara kalian dalam salatnya itu lebih baik dari 3 ekor unta khalifat yang besar-besar, yang gemuk-gemuk. Ini artinya apa? Ya, bacaan Al-Quran tidak sebanding dengan semua bentuk qimah, ya, nominal harta benda di dunia dibandingkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, orang yang mahir membaca Al-Quran dan orang yang belajar mungkin membaca dengan terbata-bata, masing-masing mendapat keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana fahuwa mahir. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, ma'al malaikatil kiramil bararah, maka ia akan bersama malaikat yang lagi mulia. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun falahu bihi ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran, ya, wa yatata'ta, ya, artinya dia terbata-bata, kemudian dia sulit, ya, membacanya, maka Nabi mengatakan baginya 2 pahala. Kata para ulama kita, pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala usahanya agar kemudian bisa membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan diri kita adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah orang-orang yang senantiasa rindu untuk kemudian selalu ingin membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran adalah orang yang mengisi kesempatan untuk kemudian bisa bercengkrama dengan Al-Quranul Karim. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu an pernah mengatakan, seandainya hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan diri kita, keluarga kita, kaum muslimin adalah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang-orang yang menjadi ahlul Quran, yang senantiasa menghabiskan waktu dan hari-harinya, terutama di bulan Ramadan ini, untuk banyak berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW di atas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.